Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Thumma qala al-muallif babu mulatafatil yatimi wal banati wa sa'irid dha'afati wal masakin wal munkasirina wal ihsani ilaihim wasyafaqati alaihim wa tawadhu'i ma'ahum wa khafdi an-najahi al-janahi lahum. Al-haditsus sabi', masih di bab mengasihi, menyayangi anak yatim, orang miskin, orang-orang lemah, dan selalu berbuat baik kepada mereka. Hadis yang ketujuh, hadis ke-6 kemarin Rasulullah mengumpamakan seperti orang yang jihad di jalan Allah, orang yang menyayangi orang miskin, membantu para janda dan seterusnya. Atau seperti orang yang qiyamul lail enggak capek semalaman, atau seperti orang yang puasa. Itu di dalam hadis riwayat muttafaqun. Nah, berikut ini ada masalah yang lain lagi, yang mana kalau kita mendapatkan nikmat berbagi, berbagi jangan hanya kepada orang-orang yang mampu, terutama ketika ada undangan walimah atau makanan. Kita baca hadisnya. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, syarrut ta'ami ta'amul walimah, seburuk-buruk makanan itu makanan yang dihidangkan dalam pesta. Walimatul urs, pesta pernikahan. Yumna'uha man ya'tiha, terhalangi untuk makan makanan pesta tersebut orang yang ingin datang kepadanya. Siapa? Al-fuqara wal masakin, orang-orang fakir miskin. Wa yud'a ilaiha man ya'baha, dan diundang ke walimah tersebut man ya'baha, orang yang enggan untuk makan karena sudah biasa. Artinya orang-orang kaya, maksudnya demikian. Wa man lam yujibid da'wah faqad asallaha wa rasulahu, dan barang siapa yang tidak memenuhi undangan, seperti undangan pernikahan atau undangan-undangan lain dalam makan, maka dia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin fi sahihain, dan di dalam riwayat dalam Sahih Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah min qawlihi bi'sat ta'amu ta'amul walimah. Kalau tadi syarrut ta'am sama ya, bi'sa, seburuk-buruk makanan, makanan pesta. Yud'a ilaihal aghniya, nah ini lebih jelas. Yang diundang itu kebanyakan orang kaya. Ya enggak apa-apa orang kaya ini, tapi jangan sampai orang-orang yang enggak punya, yang jarang makan makanan seperti itu tidak diundang. Maka dikatakan wa yutrakul fuqara, dan ditinggalkan orang-orang yang fakir, orang yang miskin. Jadi ta'amul walimah artinya ta'amul urs, ta'am atau makanan yang disediakan untuk pesta. Kalimat man ya'tiha, kan yumna'uha man ya'tiha. Man ya'tiha maksudnya lil hajah minal fuqara wal muhtajin, artinya orang yang sangat butuh makanan tersebut. Siapa itu? Ya orang-orang
fakir miskin yang sangat membutuhkan makanan tersebut. Terkadang tidak diundang. Maka kalau kita punya hajat, punya pesta, jangan dilupakan orang-orang yang nggak mampu, diundang, bahkan mereka sangat butuh. Jangan diharapkan amplopnya, ya. Kalau ngundang yang diharapkan amplopnya sudah beda lagi. Pasti yang diundang orang-orang yang they have semua, yang punya, yang kaya. Tapi kalau memang niatnya ikhlas karena Allah, dia akan mikir. Nah, dengan begitu maka hati kita akan menjadi lembut, ya. Dengan memperhatikan fakir miskin, hati seseorang itu akan menjadi lembut. Tujuannya situ, karena sesuai dengan babnya, untuk melembutkan hati, untuk melembutkan hati. Dari hadis yang pendek ini ada 5 poin atau 5 pelajaran penting. Yang pertama, ijabatud da'i ila walimatin nikah wajibatun wa ila ghairiha mandubatun. Memenuhi undangan ke walimah nikah itu ada suatu kewajiban. Sedangkan untuk makan selain nikah mandubatun, artinya dianjurkan. Bisyart, dengan syarat alla yakuna hunaka munkarat, dengan syarat dalam pesta pernikahan tersebut tidak ada kemungkaran. Seperti apa? Al-khumur, kal-khumur, disediakan minuman keras. Wa alatil lahwi al-muharramah, dan alat-alat musik yang diharamkan. Kalau saya dengarnya pakai apa itu rebana atau apa, mungkin tidak ada masalah, dan itu khusus di waktu nikah. Tapi kalau alat-alat musik yang diharamkan disediakan di situ, joget dan seterusnya, maka hal tersebut hukumnya menjadi tidak wajib, bahkan bisa diharamkan kalau datang tepat pada waktu dilaksanakan keharaman tersebut. Yang kedua, ikhbarun Nabi sallallahu alaihi wasallam bima sayaqa'u ba'dahu min takhsisil aghniya bid-da'wati fil walaim. Ini kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang akan terjadi, bima sayaqa'u. Kalau pada zaman sahabat sudah mengerti Islam, semua diundang. Tapi akan datang suatu masa undangan pesta pernikahan itu yang diundang khusus orang-orang kaya. Ya. Karena ingin mengharapkan apa? Imbalan dan seterusnya, waliyadzubillah. Dan ini kadang-kadang terjadi. Yang ketiga, mura'atul fuqara wa talatuf bihim, memperhatikan para fakir miskin dan lembut kepada mereka, terutama pada waktu seperti ini. Pada waktu apa? Mengadakan pesta dan seterusnya. Maka anak-anakku semuanya suatu saat mungkin akan melakukan itu, maka jangan lupa, ya, yang diundang jangan hanya orang-orang yang kaya. An-nahyu an ta'zimil aghniya li ghinahum. Dari sini juga larangan untuk mengagungkan para orang kaya karena kekayaannya, memuliakan orang kaya karena kekayaannya, jangan. Tapi karena ketakwaannya, karena kesolehannya, maka itu diperintahkan untuk semua. Jadi ketika kita menghormati, memuliakan, maka betul-betul karena litaqwahum, karena ketakwaan mereka, kesolehan mereka. Ketika dia orang kaya, maka kekayaannya memang akan ditundukkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi semakin mulia kalau orang yang kaya seperti itu. Minal madahir allati ubtuliya bihal muslimuna fi hadzal asr
at-tabahi wat-tafakhur wal israf fil wala'im. Di antara al-madhahir, sesuatu yang bisa kita lihat pada hari ini yang mana umat Islam diuji ketika diberikan sesuatu yang cukup dan lapang rezeki, itu bermegah-megahan dan berlebih-lebihan di dalam walimah yang diadakan. Wa da'watul aghniya wal musirina ilaiha, dan hanya memperbanyak undangan khusus untuk orang-orang kaya dan orang yang lapang harta. Wa man'uha 'anil fuqara wal muhtajin, dan kalau dibilang enggak mengundang orang fakir miskin, atau yang diundang sedikit sekali, tidak sebanding, padahal mereka itu yang sangat membutuhkan. Nah, kita jangan sampai melupakan itu supaya hati kita lembut, ya. Tujuannya ketika kita mengundang orang yang membutuhkan, orang fakir, orang miskin, tujuannya meniru Rasulullah SAW. Ingat sabda Nabi SAW, ingat nasihat Nabi. Insyaallah Allah akan mengaruniakan kelembutan hati kita. Soalnya hati ini memang betul-betul tidak bisa kita beli, ya. Kita ingin hati kita lembut, kita infakkan seluruh harta kita, nggak akan bisa. Allah kan berfirman, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Jadi seandainya kamu infakkan seluruh apa yang ada di bumi ini untuk membeli apa? Ta'lif, hati yang lembut, tidak akan mampu. Karena memang Allah yang memiliki hati kita. Walakin allafa bainahum. Allah yang akan melembutkan di antara mereka. Innahu azizun hakim. Wal Islamu yar'a huquqad du'afa. Maka dari sini juga kita tahu bahwasanya Islam itu betul-betul memperhatikan hak-hak ad-du'afa, orang yang lemah. Wal ihtimam bihim, dan memperhatikan mereka. Falyatanabbah al-muslimun. Maka kita sebagai seorang muslim harus sadar. Falyatanabbah, artinya sadar akan hal ini, jangan menjadi kebanyakan orang yang ketika kita dilapangkan yang diingat hanya orang-orang kaya. Waliyadzubillah, itu akan mengeraskan hati. Yang terakhir, saya tambah satu hadis lagi pendek. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man 'ala jariyataini, barang siapa yang menanggung, mengurus, membesarkan, ala jariyataini, dua anak perempuan, hatta tablugha, sampai anak perempuan tersebut balik, artinya sampai dinikahkan, sampai diurus dengan pendidikan yang bagus. Jaa yaumal qiyamah ana wa huwa kahatain, maka nanti pada hari kiamat akan datang dia, posisinya saya dan dia kahatain, seperti jari telunjuk dan jari tengah, artinya dekat sekali. Nah, kalau punya dua anak perempuan bisa mendidiknya, dan memang tidak mudah untuk mendidik anak perempuan. Wa dhamma asabi'ahu, artinya setelah begini di dhamma, digabungkan begini. Rawahu Muslim. Jariyataini ay bintain. Ala jariyataini bimakna qama alaihima bil mu'unah wa tarbiyah wa nahwihima. Artinya dia melakukan pendidikan dan memberikan semua yang dibutuhkan, baik secara ruhnya ataupun jasadnya, dibina dan dididik dengan baik, ya. Karena min al-ala itu minal aul
wa huwa al-aun, artinya membantu. Hatta tablugha, artinya sampai dia balik. Wa ya'ni bulughu ma ay wusulu ma ila hali yastaqillani bi, artinya sampai dia bisa mandiri sendiri, bisa menjadi seorang wanita yang bisa mengurus. Dan itu dengan cara apa? Wadzalika innama yakunu fin nisa ayyudkhila bihinna azwajuhunna. Artinya dengan menikahkan dia. Sudah dinikahkan dengan seorang laki-laki yang soleh. Dari hadis ini ada 4 poin. 1, fadlu i'alati au i'alatil banat wal birri bihinna. Keutamaan mengurus anak perempuan dan berbuat baik kepada mereka. Al-inayatu bil banati tarbiyatan wa tahdhiban. Memperhatikan anak-anak perempuan secara pendidikannya dan akhlaknya, tahdzib. Wa taghdiyatan, dan gizinya supaya baik, wa taujihan, dan memberikan arahan-arahan. Ini menjadikan sebab lidukhulil walidaini al-jannah wa uluwi manzilatihima fiha. Menjadi sebab masuknya kedua orang tuanya ke dalam surga dan tingginya kedudukan nanti bersama Rasulullah. Seperti kalau orang nggak punya anak, ngurus anak yatim atau ngurus anak yang lemah. Ana waqafil yatim kahatain, seperti kemarin. Fi hadzal hadis, dan di dalam hadis juga raddun 'alal mutakharrisina wal afakin alladzina yad'una bi anna al-islam hadama huquqal mar'ah. Hadis ini juga merupakan jawaban yang sangat tegas terhadap orang-orang yang menyerang Islam, bahwasanya Islam itu tidak memperhatikan hak-hak wanita, bahkan menghancurkan hak-hak wanita. Ini menunjukkan Islam tidak seperti itu. Bahkan Islam sangat memperhatikan mereka. Harus di dalam lingkung yang paling kecil aja, keluarga aja seperti itu, bagaimana yang lebih besar. Fal Islamu huwa ad-dinul ladzi rafa'a min sya'nil mar'ah wa a'taha huquqaha wa sana karamataha. Jadi Islam itu benar-benar agama yang mengangkat hak para wanita dan memberikan haknya serta melindungi, menjaga karamataha, artinya kehormatannya. Wa fil hadis ingkarun lil aqliyah al jahiliyah. Di dalam hadis juga bentuk pengingkaran terhadap pemikiran-pemikiran jahiliyah pada waktu itu. Allati la tazalu ba'du rawasibiha fi nadratil karrah lil banat wa tafdhilil banin alaihinna. Dan sebagian sampai hari ini masih ada yang memiliki pandangan nadrah, pandangan bahwasanya laki-laki itu lebih baik daripada perempuan. Semuanya sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mana yang takwa, itulah yang paling mulia di sisi Allah, baik laki ataupun perempuan. Adapun nanti ada pengaturan bahwasanya laki-laki yang bertanggung jawab memberikan nafkah, kemudian laki-laki di dalam hak waris 2 kali lipat bagian perempuan. Karena laki-laki memang ketika nikah dia harus mengeluarkan mahar, ketika nikah dia bertanggung jawab. Sedangkan perempuan ketika menikah malah menerima mas kawin. Ketika dia menikah, dia tidak punya tanggung jawab untuk mencari rezeki. Kewajiban seorang suami, maka seorang suami itu kewajibannya mencari rezeki. Kalaupun istri itu dapat rezeki, itu sebenarnya bukan kewajiban dia, bukan kewajiban dia. Maka sebagai seorang suami tetap dialah yang bertanggung jawab untuk masalah apa-apa yang dibutuhkan oleh istrinya, baik rumah, baik pakaian, baik makanan yang merupakan kebutuhan pokok.
ya, atau kebutuhan primer. Saya kira cukup pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semakin bisa melembutkan hati kita dengan banyak kita berkomunikasi dengan orang-orang yang memang membutuhkan, orang fakir, anak yatim, sehingga kita betul-betul Allah karenakan kepada kita hati yang lembut. Nikmat kalau orang punya hati yang lembut. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.